Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview satu buah pisau pesanan dari Ustadz Angga yang ada di Cisarua, Bogor. Oke, beliau memesan pisau yang sudah sold out dan konsultasi juga enaknya ukuran berapa ya. Kalau saya sampaikan, saya idealnya ukuran 25an lah, itu tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang, bisa untuk sembelih gaya tarik murni ataupun gaya dorik. Sarung kulitnya kulit sapi asli premium, tebal, jahitannya rapi, model sloboan, ada cantolan ikat pinggang yang di pin 2 gini. Bentuk bilahnya seperti ini, cakep. Handle Galisono keling, ada guard, dan pinnya pin mozaik yang gede. Materialnya baja HSS tanpa Ricasso. Panjang bilah 25 cm, di pangkal terlebar 3,3 dan ketebalan hampir 5 mili tebalnya, tapi flat untuk mata bilahnya. Ketebalan mungkin tergolong tebal ya, sama kayak Tanto gitu kan, ada yang sampai 5 mili Tanto itu, tapi separuh menuju ke mata bilah. Kalau Tanto itu disudut, betul-betul disudut hingga ngeflat. Maka kalau Tanto kita kebanyakan tajamnya tajam sembelihan. Nah, kalau ini material HSS ini tebal tapi langsung kiri kanan ngeflat itu. Untuk sembelihan mata bilahnya harus flat. Ini yang kadang-kadang sebagian orang yang masih kurang paham. Jadi beli pisau biasa, pisau sembelihan, tapi digunakan untuk tebas-tebas. Jadi ini salah. Kalau dari awal penyampaiannya untuk tebas, baik tebas ringan ataupun ranting dahan gitu, harus disampaikan sejak awal. Jadi mulai proses pembentukan mata bilah hingga penyepuhannya itu beda-beda, ada perlakuan khusus. Kalau untuk tebas mata bilah itu ada yang single bevel, ada kebanyakan memang mata bilahnya convex gitu, tidak flat. Intinya tidak flat. Kalau sembelihan itu harus flat, dan flat pun itu tidak semuanya slice tisu, tidak semua slice tisu, rata-rata slice kertas. Jadi saya sering sampaikan untuk sahabat GSN, minimal bisa slice kertas hingga halus, tidak terdengar suaranya, atau halus lembut gitu aja. Diusahakan bisa dan mampu untuk belajar slice tisu, entah di atas begini sejajar dengan wajah atau dengan pundak. Maka belajarnya harus lurus gini, lurus dengan pundak, dada, sejajar dada. Inilah belajarnya, supaya kalau sudah bisa slice tisu maka bisa mengukur ketajaman masing-masing pisau gitu. Jadi meskipun flat, meskipun sembelihan, itu kalau sudah ahli slice tisu dicoba belum tentu dia slice tisu. Oke, kita tes di tisu ya. Ini ideal banget untuk sembelihan gaya tarik murni ataupun dorik. Di genggaman enak, nyaman, cek gini. Cuma gaya tarik murni itu banyak video yang kita bagikan, atau yang sahabat-sahabat GSN bagikan, atau yang kita ambil dari video-video tahun lalu dari kiriman sahabat-sahabat GSN. Itu kebanyakan gaya tarik itu mereka masih ngebetot gini, membutuhkan power yang tinggi, ya, powerful, durasi juga, dan ngebetot itu resiko banget, resiko. Ketika pisau itu di atas 30 cm, resikonya di sini, rawan patah.
rawan patah karena ngebedot. Yang betul bagaimana ya, dari bawah dikalungkan, di bawah itu telinga miring kan, tarik seret, ditarik, kebanyakan gitu. Makanya kalau yang di RPH yang sudah menuju profesional itu panjang bilahnya di bawah 25, 20, 23 itu pisau-pisaunya pendek-pendek, ada yang 18 cm gitu, 15 cm, tergantung besar kecilnya leher sapi. Tapi ya resiko juga kalau dia tidak bisa mengukur ketajamannya, resiko juga itu. Set. Ini masih seperti ini. Jadi kalau bisa mengukur ketajaman maka tahu pisau ini di tisu dia seperti ini ya, di tisu masih kurang tajam. Tapi bagaimana dengan di kertas? Nah, di kertas ya sangat halus, dan ini ukuran umumnya di kertas halus. Dipakai menyembelih apakah bisa? Ya bisa, tapi kan kasihan nanti hewan kurbannya. Kita coba dikresek ya dengan ketajaman standar selis kertas, di tisu kurang tajam seperti ini. Tapi ini tidak saya rekomendasikan, sudah lama kita tidak memamerkan selis kresek, itu sudah sangat lama sekali tidak kita rekomendasikan. Jadi kadang orang menyampaikan, pisau saya selis kresek, gimana cara bisa slice tisu gitu. Malah tidak direkomendasikan selis kresek ini. Bisa membuat tumpul mata bilah, bisa membuat tumpul. Jadi yang awalnya bisa di selis kertas, ketika dicoba di kresek malah menjadi tumpul, tidak bisa selis kertas kembali, apalagi naik ke tisu gitu. Caranya bagaimana? Kita siapkan stropping dan sharpening atau honing. Kalau sharpening itu ada teksturnya begini, yang honing itu yang halus, tidak ada teksturnya, yang halus. Nah, kita coba dengan sudut sedikit ngeflat. Kadang diraba itu, dirabanya ngebalik gini ya, dari tumpul yang ke tajam ini, itu melihat sudutnya. Sebenarnya tidak harus diraba sih, untuk melihat. Kadang kalau sudah dipakai ngebentur tulang, maka dia rolling atau jipping. Nah itu kan diraba untuk melihat rollingnya kemana. Kalau rollingnya ke kanan, maka kita ambil begini 3 kali, lalu dibalas 1 kali, atau 5 kali dibalas 1 kali. Kalau normal ya kiri kanan begini. Kalau normal ini bisa menggunakan honing atau sharpening merek apapun, terserah. Ini terus kita stropping. Nah ini kan rasanya ada yang rolling ke kanan saat di stropping, itu terasa. Mungkin sudut kemiringan saat memakai honing itu tadi tidak konsisten. Nah, setelah itu kita coba di tisu apakah sudah mampu. Kalau di kertas sudah, jadi kita akan poinnya ini menaikkan ketajaman. Kalau semisal yang murahan tidak mampu, maka pakai yang premiuman begini, sharpening yang fine cut, yang halus teksturnya, atau yang pabrikan. Ini kan tradisional, yang pabrikan juga bisa. Ini sudah sangat halus sekali di kertas maupun di kresek. Nah, oke. Kadang-kadang kita membentuk untuk ketajamannya ini
juga butuh proses dengan mainan strobing dan sharpening ini loh yang saya maksudkan, karena ini posisinya dia sudah di kertas sudah sangat greges banget tajamnya. Sudah sangat tajam banget lah, dipakai sembelih insya Allah mantap banget, apalagi kayak tarik sekali di tek ini langsung, tapi tidak dibetot ya. Kalau dibetot itu namanya kulit yang tebal, yang segar, dan daging yang tebal, itu ngebetot itu butuh power dan memakan waktu, ini beresiko sekali. Jadi tetap digesekkan sekali lagi itu ya untuk teknik kayak tarik murni. Makanya kok terlihatnya lebih enteng dorik gitu ya. Iya, karena sama-sama ini posisi tarik murni itu kan dikalungkan, ditarik gitu. Kalau belum paham dia ngebetot, kesalahannya di situ. Sedangkan dorik itu posisi sudah saat turun aja sudah ngesobek, saat turun ngesobek leher. Gitu. Bedanya gitu. Tapi terkadang orang masih belum paham, kalau belum pernah main ke RPH belum paham, dikiranya gampang gitu, oh enak ya gitu, karena gini begitu gini begitu. Tapi pada kenyataannya ketika kita dampingi ke sini baru tahu rasanya gitu. Mungkin seperti itu. Ini pesanan Bapak Ustadz Angga yang ada di Bogor. Di sini juga kita ada kapak premium. Oke. Yang ini jomblo, yang ini punyanya Bapak Johan Laksmana. Kemarin beliau ke sini mengirim ulang, jadi langsung silaturahim ke sini dari Mojokerto. Dikarenakan saat buka packing itu nih ada retakan pada handle-nya di sini. Ya ini di sini. Ya mungkin karena cuaca atau mungkin karena benturan ya saat di packingan dilempar-lempar gitu. Karena kayu brul ini brul pete. Kayu brul itu tidak berserat, dia bertekstur bergelombang-gelombang menghasilkan tekstur yang indah tapi tidak berserat, sehingganya ketika ada gambar sedikit saja ketika kena suhu cuaca dia berubah. Jadi retakannya bukan retakan yang disengaja, melainkan karena itu tadi. Dan beliau minta diganti handle, kalau emang kuat pakai gali sono keling tidak masalah, ya sudah, alhamdulillah kita tinggal servis saja. Selanjutnya yang ini, yang kapak modelnya juga sama, ini ada cantolannya untuk dicantolkan ketika tidak dipakai. Full tang, dijepit brul pete. Ini pin mozaik tengah, pin ngeplong di sini, pin penguat depan belakang. Sarung kulitnya premium, cetekan, dan ada cantolan untuk ikat pinggang. Tapi tidak terlalu gede ya, ini cantolannya kecil dan satu. Ini kecil begini. Beda dengan yang sebelumnya, ini gede banget. Masuk ikat pinggang saya, ikat pinggang Betawian ini masuk ini. Dan dua di sini. Dua untuk ikat pinggang, dua untuk cetekan. Kalau ikat pinggang standar, ikat pinggang biasa taktikal itu masuk ini. Kita lihat, nah seperti ini. Full tang, materialnya baja HSS juga. Cakep kalau full tang itu kuat. Ini untuk ngebolang, untuk ngebushcraft. Jadi mata bilahnya mata bilah konvek ya, yang saya sampaikan tadi. Mata bilah konvek seperti ini. Jadi kuat kalau untuk bacok-bacok dahan, ranting, dahan itu kuat. Apalagi kalau ranting dan dahan yang masih basah. Kalau yang kering itu kan keras ya. Demikian, apabila berminat bisa ditanyakan ke admin kami. Inden pemesanan juga bisa. Mumpung masih ada waktu beberapa bulan sebelum nanti Ramadan. Setelah Ramadan itu sudah fokus ke dakwah dan juga
banyak sekali tamu-tamu yang datang. Maka dipersiapkan dari sekarang. Akhiran wafaminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.